Sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat inovasi, sahabat UMKM. Di samping saya, Bu Lurah yang cantik tentunya. Ibu bisa perkenalkan dulu, Bu? Iya, saya Diah Puspasari, saya Lurah di Karangjati. Pagi ini ada workshop EcoPrint, kami tujukan untuk para anggota PKK, juga untuk umum juga ini Bapak. Oh gitu? Iya, kami berharap EcoPrint ini menjadi salah satu produk unggulan nanti di Karangjati. Oke. Karena sebelumnya memang sudah ada bibitnya ya, sudah ada temper kita. Tutornya? Iya, Bu Tanti di sini. Beliau memang mengerjakan produksi juga EcoPrint. Dan sekaligus untuk mendesain ready to wear-nya juga beliau ini. Jadi sudah sering pelatihan di mana-mana, dan kami berharap beliau di sini hadir untuk menularkan pengetahuan beliau tentang EcoPrint di warga Karangjati. Oke, sahabat UMKM Center Kabupaten khususnya. Jadi tadi disampaikan oleh Bu Dia, Bu Lurah Karangjati, bahwa anggota kita UMKM Center namanya Mbak Tanti ya Bu, itu memang berkegiatan dengan EcoPrint, dan beliau memang sudah sering mengisi di mana-mana Bu sebagai narasumber. Artinya teman kita di UMKM Center juga sebagai mentor terkait dengan EcoPrint. Nah, ini nanti menjadi sebuah tayangan bagaimana desa lain, kelompok lain, kelurahan lain, kalaupun ingin belajar membuat EcoPrint, UMKM Center punya tenaga handal. Terbukti di kegiatan pagi ini. Ibu, sudah berapa kali Bu terkait workshop yang EcoPrint ini Bu di sini Bu? Untuk di Karangjati baru sekali ini. Iya. Untuk di Karangjati baru sekali ini. Kami berharap dengan kegiatan ini EcoPrint ini menjadi dikenali oleh masyarakat bahwa kita itu punya alternatif lain begitu, selain batik. Kita juga ada EcoPrint yang bisa dikerjakan secara home industry, secara mandiri begitu. Oke, Bu. Bicara tentang EcoPrint ini menarik sekali karena kebetulan kami juga memajang produk-produk batik dan termasuk EcoPrint yang berada di Teluk depan Saloka. Nah, EcoPrint ini kalau melihat dari bahan, alat, kemudian cara membuat, ini sangat mudah Bu. Iya. Kira-kira Bu, prospek di depan yang mau dikembangkan Bu Dia di Karangjati ini apa? EcoPrint. Sebenarnya begini Bapak. Ya. Jadi di Kecamatan Bergas ini ada 9 desa dan 4 kelurahan ya. Masing-masing ini memiliki unggulan wisata. Jadi kami berharap di Karangjati ini bisa menjadi produk yang support ke tempat-tempat wisata di Kecamatan Bergas begitu. Kami ingin menjadi bagian dari supporting system untuk pengembangan kepariwisataan di Kecamatan Bergas. EcoPrint. Iya, melalui salah satu produk EcoPrint ini. EcoPrint ini juga bagus sekali kan, karena ramah lingkungan begitu Pak. Bu, artinya kan tidak berhenti di sini Bu. Iya. Punya develop tentunya. Setiap sebulan sekali kita adakan di sini, misal setiap 2 bulan sekali. Kira-kira Bu, disampaikan nanti berarti dia. Siapa ya Bu Lurah ya? Sensasi pisan tak pakai loh. Iya. Jadi sebenarnya kemarin memang sengaja kami buat flyer terbuka untuk umum. Bahwa siapapun yang tertarik untuk ikut bergabung untuk mempelajari bagaimana sih membuat EcoPrint ini bisa bergabung. Dan alhamdulillah hari ini baru 40 Pak. Baru 40 ya? Iya, tapi harapan kami nanti ini akan menjadi gerakan begitu. Nah, setelah ini sebenarnya kami akan mengajak teman-teman yang sudah berlatih ini untuk mengunjungi salah satu UMKM juga yang sudah memproduksi EcoPrint ini dengan bagus, pemasarannya juga sudah bagus. Harapannya untuk menjadi studi tiru. Iya begitu, iya. Dan kami juga menggandeng industri juga loh Pak. Kami juga menggandeng salah satu perusahaan di Kelurahan Karangjati ini, kemarin sempat kami sampaikan. Jadi salah satu perusahaan itu mereka juga punya buyer di luar negeri yang tertarik juga untuk menggunakan bahan-bahan alami sebagai bagian dari produk mereka, begitu. Di Kabupaten Semarang juga sangat dikenal perusahaan garmennya. Iya betul. Mungkin nanti ada korelasi ya. Iya. Bersyukur terintegrasi. Bagaimana benar-benar stimulus atau trigger awal dari pelatihan EcoPrint ini nanti benar-benar menjadi sebuah produk-produk yang bermunculan dari masyarakat. Iya betul. Begitu Bu, Pak. Terakhir Bu. Ini
Tanggal berapa nih? Tanggal 13 Juli. 13 Juli. Kapan ada workshop lagi di sini, Bu? Sebenarnya kami studi turunnya kami berharap tanggal 21 apa? Juli. Studi tiru. Iya. Mau datang. Iya. Bu, kira-kira di Kita itu berharap kemarin itu ke Jogja. Ke Jalan Gito Gati itu salah satunya kami melihat di Instagram, beliau itu memproduksi ekoprint begini dengan motif yang sudah bagus, pewarnaan juga sudah bagus, mungkin variasi yang beliau tampilkan sudah bagus sekali. Ini yang kami berharap nanti bisa teman-teman UMKM kita di Kelurahan Karangjati melihat, oh ternyata itu ekoprint bisa sedemikian indahnya begitu, Pak. Siapa saja yang bisa ke sana nanti? Nanti terutama tim PKK kita yang kemudian juga hadir di sini, kami akan ajak ke sana nanti. Saya pesan satu orang yang berkaos putih ini satu tiket. Kebetulan kami di SDM Center Kabupaten Semarang. Jadi harapannya memang kegiatan seperti ini tidak hanya cukup di internal, tapi bagaimana dipublish. Dipublish di sosial media itu ada dua maksud, Bu. Spirit bagi mereka, kemudian juga dilihat dari orang luar. Harapannya kalau kita terakhir, Bu, dan pertama mungkin besok studi tiru keluar, kedua kalinya studi tirunya ke sini, Bu. Jadi kita harus punya mimpi bagaimana kita punya potensi. Iya, betul, Pak. Karena sumber kita punya. Iya, betul. Kita dikembangkan di sini. Iya. Di blow up terus. Iya, tidak mungkin yang Jogja ke sini. Siap, Pak. Oke. Harapan kami juga begitu, Pak. Kita bisa berkembang baik. Kita tidak semata-mata karena kita tuh Karangjati ini kan wilayah industri, ya. Jadi orang-orang itu tidak terbuai mimpi bahwa nanti mereka bisa terserap semua. Tapi saya berharap walaupun kita itu, iya betul, kita bisa membuat lapangan kerja baru, timbul kreativitas, anak-anak muda juga tertarik untuk menjadi wirausaha mandiri. Semacam itu yang kami harapkan dari pelatihan ini. Keren, Bu. Mudah-mudahan tayangan ini juga nanti ditonton, sekaligus menjadi literasi, sekaligus mensupport teman-teman yang ada di sini untuk tetap terus berkreasi. Terima kasih, Pak Mbak hari ini, Mbak. Nah, jadi di sini sedang ada workshop ekoprint. Itu program dari mahasiswa UNES beserta dengan ibu-ibu PKK, dan kita juga berkolaborasi dengan Dentan. Dentan itu adalah suatu perusahaan yang dimiliki oleh Ibu Tanti selaku narasumber, seperti itu. Oke, jadi dari UNES. Ya. Program apa tadi? Bisa disamakan? Program apa dari UNES? Oh, program UNES Giat 9. Oke, ini dilakukan di semua desa, semua kelurahan atau tertentu aja? Jadi ini untuk pesertanya itu ibu-ibu PKK sekelurahan Karangjati, seperti itu. Oke, hanya di sini toh? Ada yang desa lain? Hanya di sini aja. Dari kelurahan Karangjati. Jadi ada satu korelasi yang akan disampaikan oleh anak-anak UNES ini terkait dengan pemberdayaan masyarakat, terkait dengan UMKM, terkait dengan potensi tentunya ya. Oke. Ada berapa jumlah ini, Mbak, hari ini, Mbak? Sekitar kurang lebih 40 orang. 40 orang. Oke. Apa saja sih sebenarnya yang perlu dipersiapkan ketika kita ingin membuat ekoprint? Jadi yang dipersiapkan itu yang pertama kain katun. Nah, yang ini kain katun. Nah, terus kita juga harus ada daun-daunan. Nah, ini contohnya itu daun jati seperti ini. Daun jati. Sebenarnya tidak hanya daun jati saja, bisa daun kelingkir dan daun yang lainnya. Tetapi untuk ekoprint itu warna yang paling keluar itu daun warna dari daun jati. Itu. Terus nanti ada juga plastik ini atau trash bag ini. Gunanya untuk apa, Mbak? Nah, plastik atau trash bag ini nanti gunanya dalam proses sebelum perebusan. Jadi untuk sebelum perebusan nanti itu hanya itu kan dilebarkan ya, dijembreng satu, kemudian diberi daun satu persatu dengan motifnya itu abstrak, Pak. Kalau lebih bagusnya itu abstrak. Kalau susun rapi itu kan kurang ada seninya gitu ya. Jadinya natural, biar agak natural gitu ya. Kemudian nanti ditutup ditutup trash bag, kemudian digulung menggunakan pipa yang panjang gitu ya, galon. Kemudian setelah digulung itu pipanya diambil lalu diikat menggunakan tali rafia. Iya. Setelah itu direbus. Setelah itu direbus. Ya. Oke. Sahabat UMKM, jadi teknik
membatik, tapi sebenarnya tidak bisa disebut batik ya, karena ketika kita bicara batik itu ada media, kain, dan ada malam. Oke, jadi kita menggunakan sangat sederhana daun-daun. Ada persyaratan nggak? Daun apa misalnya? Kalau saya punya daun ketela nih, daun pepaya bisa nggak nih? Sebenarnya tidak bisa. Kita harus menggunakan daun yang mengeluarkan warna. Kalau setahu saya yang biasanya kita pakai itu daun jati sama daun kemingkir seperti itu. Oke, Mbak, untuk kain tadi Mbak, untuk kain itu berarti kita perlu tempat yang bersih, apa aja? Nah, tentunya untuk membuat batik ekoprint ini dibutuhkan tempat yang bersih, karena dari kainnya itu juga kainnya berwarna putih begitu ya Pak. Jadinya tempatnya itu harus bersih, terbebas dari kotoran, agar nantinya saat perebusan atau saat kainnya motifnya sudah jadi itu tidak ada kotoran-kotoran yang menempel begitu. Tempatnya harus disterilkan. Ya, harus disterilkan terlebih dahulu. Terus ini Mbak, ada Mbak formula atau obat mungkin untuk agar warnanya ini biar bertahan lama mungkin? Ada nggak? Untuk formulanya itu tidak ada sih, tapi untuk dalam tahap prosesnya itu kainnya nanti itu dicelupkan ke dalam cairan tawas. Ya, batu tawas itu untuk memunculkan warnanya biar lebih keluar gitu. Nanti kan kalau daun jati itu tuh mengeluarkan zat warna berwarna merah. Nah, tujuan diberi air tawas itu agar zat warna merahnya itu nanti lebih keluar, lebih muncul begitu. Sahabat UMKM, sahabat kreasi, saya mau tanya yang lebih spesifik nih. 40 orang dengan bahan, alat, kemudian narasumber. Saya boleh tahu, karena nanti mungkin bisa diaplikasikan ke kelompok-kelompok lain, desa-desa lain untuk misalnya desa A nih di ujung sana, saya mau bikin workshop nih. Anggarannya itu berapa ini Mbak? Aduh. Kalau bicara anggaran nih ya. Sebenarnya Pak, kalau kita lihat sendiri kan ekoprint itu kan mahal ya. Hasilnya yang mahal, tapi ketika kita workshop kan murah malah. Ini langsung saja ya. Gak apa-apa. Untuk budget yang kita keluarkan itu pure dari mahasiswa sendiri. Karena ini kan gratis ya. Budget yang kita keluarin itu sama daun ini itu Ibu Tanti yang menyiapkan. Cuman include tadi dana itu. Gitu. Kita yang mempersiapkan ini. Artinya tidak mahal ya untuk membuat satu kegiatan seperti ini. Terakhir, harapannya apa dengan adanya kegiatan seperti ini untuk dirimu satu, yang kedua untuk mereka masyarakat? Kamu dulu. Untuk diri saya, mungkin untuk diri pribadi saya dan teman-teman saya di sini, agar kami itu bisa memperkenalkan bahwa ekoprint itu memanfaatkan daun-daun di sekitar. Kita bisa memanfaatkan daun-daun seperti daun jati, daun keningkir seperti itu. Dimana dengan kita tahu daun-daunan itu, ternyata kita bisa mengetahui bahwa ternyata daun itu bermanfaat ya, bisa untuk ekoprint dan bisa untuk menghasilkan uang. Apalagi untuk kaum muda seperti kita. Jika kita mau untuk belajar, mau untuk mengolah diri, mengolah bakat yang ada pada diri kita, seperti misalnya kita mengikuti ekoprint dan kita bisa melanjutkan, udah pasti nanti kita juga bisa untuk membuat usaha seperti itu nanti, usaha ekoprint seperti itu. Sekarang harapannya, kalau tadi harapan internal, kalau harapan untuk untuk masyarakat. Untuk harapan buat masyarakat, dengan adanya ekoprint ini diharapkan dapat menumbuh kembangkan kreasi kepada ibu-ibu PKK tentunya, agar bisa memanfaatkan limbah-limbah seperti limbah kain ini menjadi barang yang memiliki nilai jual begitu. Keren sekali anak muda. Keren jadi. Nomor 21. Kita buka, kita lihat ya.
UMKM Center